materi berlangsung, teman-teman bisa menonaktifkan kamera dan men-silent voice-nya untuk memudahkan kita juga, karena biasanya kalau kameranya aktif sinyalnya akan terganggu. Selanjutnya nanti selama kegiatan ini juga akan di-record dan ada beberapa materi yang mungkin teman-teman bisa dapatkan setelah acara. Kita akan mulai tepat pukul 7, 10 menit lagi. Untuk update nih, teman-teman semua sudah isi ini ya, kemarin pretest ya. Sudah beberapa orang yang mengisi pretest, mungkin kalau ada yang belum, ya udah kita tutup sebenarnya. Tapi kalau misalnya nanti masih penasaran, boleh nanti kita coba buka lagi pretestnya. Untuk teman-teman silakan absensinya terlebih dahulu, silakan dilanjutkan. Oke. Yap, selamat datang semua peserta. Terima kasih teman-teman. Mohon untuk dilanjutkan absensinya untuk teman-teman yang belum absen. Namanya jangan sampai salah ya. Kalau misalnya ada nama lengkapnya, silakan ditulis nama lengkapnya juga. Karena ini akan kita siapkan e-sertifikat untuk teman-teman yang mengikuti kegiatan kita sampai dengan selesai. Oke, untuk teman-teman yang mengisi chat atau mengisi absensinya di kolom chat itu tidak apa-apa. Nanti di ending di acara kita ada feedback juga. Nah, di feedback itu juga bisa jadi salah satu absensi buat teman-teman yang mungkin kesulitan untuk meng-copy paste di kolom chatnya kita. Jadi nanti di akhir acara kita ada Google Form untuk feedback kegiatan kita malam hari ini. Itu ya untuk sementara, silahkan dulu kalau misalnya memang kesulitan menuliskan copy paste namanya di kolom chat, silahkan tuliskan namanya saja karena nanti panitia akan mengcopy chatnya juga, jadi akan tetap bisa panitia untuk record teman-teman.
Untuk pembagian bukan modul ya, materi dan recordnya akan kita share setelah kegiatan ya teman-teman. Oke, 1 menit lagi mungkin kita akan mulai ya teman-teman. Wah, Lulu datang lagi. Mantap, Lu. Oke, bisa saya mulai kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Terima kasih para peserta workshop How to Write a Good Academic Writing. Kegiatan ini adalah kegiatan kolaborasi antara Perhimpunan Mahasiswa Thailand dengan English Think Tank.
Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Intan Francisca. Saya selaku MC pada kegiatan hari ini, dan di sini juga ada English Think Tank, perwakilan dari English Think Tank. Kita punya Miss Firda. Dia akan menjadi teknisi untuk kegiatan kita malam hari ini. Selanjutnya kita punya moderator yang cukup hebat, ada Mas Andi, adalah mahasiswa PhD dari NIDA University in Thailand. Dan yang paling saya banggakan juga, kita punya pemateri, ada Mbak Gadis yang sudah bergabung dengan kita. Sedikit sebelum kita memulai acara, teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa dulu. Selesai, saya harap acara kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman sekalian bisa mengambil materinya secara matang dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya perkenalkan teman-teman, ETT, kalau teman-teman belum pernah mendengar kata-kata ETT, English Think Tank, adalah suatu organisasi atau komunitas yang mana mereka menyediakan berbagai macam support untuk teman-teman belajar bahasa Inggris. Jadi misalnya teman-teman ingin belajar bahasa Inggris secara private, ataupun teman-teman merasa, wah saya punya kendala nih Kak, saya nggak punya banyak biaya atau saya nggak punya banyak waktu untuk belajar bahasa Inggris. Nah teman-teman mungkin bisa menghubungi English Think Tank, karena mereka juga menyediakan platform atau menyediakan media untuk teman-teman belajar. Dan mereka juga mempunyai banyak beasiswa untuk teman-teman bisa belajar bahasa Inggris, terutama IELTS untuk teman-teman yang ingin mengejar IELTS material atau ingin meningkatkan kapasitas bahasa Inggrisnya. Dan Permita sendiri adalah salah satu organisasi perhimpunan mahasiswa Indonesia yang ada di Thailand. Untuk saat ini kegiatan ini dilaksanakan oleh teman-teman SDM, sumber daya manusia, di angkatan 2020-2021. Nah, kegiatan malam hari ini akan dimoderatori oleh Mas Sandi. Mas Sandi adalah salah satu mahasiswa yang menerima beasiswa di Universitas NIDA, Thailand. Nanti Mas Sandi silakan perkenalkan NIDA itu apa, biar jadi rahasia, biar teman-teman juga penasaran. Untuk teman-teman ketahui, Thailand kita punya ada sekitar 13 universitas besar dan banyak beasiswa yang bisa teman-teman coba daftar. Yang paling terkenal itu ada beasiswa ASEAN, teman-teman. Nanti kalau teman-teman penasaran tentang bagaimana beasiswanya, berapa dan apa yang bisa didapatkan dari beasiswa tersebut, teman-teman bisa cek di Instagramnya PPI Thailand, karena di sana sudah banyak dialog-dialog dengan mahasiswa-mahasiswa di masing-masing universitas. Oke, mungkin saya langsung, sebelum kita mulai, teman-teman tolong semua peserta kita aktifkan kameranya, kita dokumentasikan dulu kegiatan kita pada malam hari ini. Miss Firda tolong screenshot peserta. Teman-teman bebas ya gayanya. Kita rapi-rapi, cantik-cantik, yang mau dandan dulu pakai lipstik 5 menit, kelamaan. 30 detik deh, ayo teman-teman, kita siap-siap dulu, kita dokumentasikan kegiatan kita malam hari ini. Miss Firda, silakan. Dihitung, Miss, biar teman-teman siap. Oke, silahkan. Tunggu sebentar ya, ada yang masuk ini. Oke, saya hitung ya. Silahkan teman-teman senyum. 1, 2, 3, cheers. Oh, tunggu. Lagi ya, 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Bentar ya, satu lagi. Sebentar. Oke, sudah Miss Firda? Belum. Satu lagi, Kak. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah? Oke, terima kasih semuanya. Oke, teman-teman, dalam kegiatan ini kita akan menyediakan e-certificate untuk teman-teman. Jadi nanti jangan sampai left dulu, karena kita akan ada beberapa aturan untuk teman-teman bagaimana cara mendapatkan e-certificate-nya. Mungkin saya langsung serahkan ke Mas Sandi, moderator kita malam hari ini. Terima kasih Mas Sandi. Untuk teman-teman, silakan menonaktifkan kembali kameranya biar kita lancar diskusinya. Kalau yang mau mematikan juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mas Sandi. Saya serahkan kepada Mas Sandi. Oke, thank you Mbak Intan. Semuanya apakah bisa dengar suara saya? Bisa.
Oke, thank you. Ya, sudah diperkenalkan Mbak Intan ya. Mungkin saya mau memperkenalkan lagi. Nama saya Sandi Alifiansyah. Saya sekarang sedang menempuh di S3 atau PhD Development Station. Jadi itu adalah khusus universitas untuk graduate school di Thailand. Jadi khusus universitas yang menyediakan master dan S3 saja. Tapi apakah jika teman-teman nanti mau melanjutkan S1, itu juga ada di univ-univ lain yang memang menyediakan jenjang S1 gitu. Nah, kalau untuk background saya sendiri, saya kebetulan juga seorang dosen ya di Jakarta. Ini sedang menempuh studi S3 ya karena kewajiban. Terus hari ini saya diminta oleh Mbak Intan dan teman-teman di PPI untuk memandu sebuah acara yang berjudul How to Write a Good Academic Writing, yang menjadi narsum kita adalah ibu dosen, yaitu Ibu Gadis Pratiwi. Mungkin mau saya sebutkan dulu CV-nya ya. Mau saya bacakan dulu. Jadi Ibu Gadis Pratiwi ini nama lengkapnya Gadis Kartika Pratiwi, lahir di Malang 29 September. Berarti baru ulang tahun ya Bu ya? Nggak usah saya sebutkan. Terima kasih tadi saya gitu, deg-degan, berapa aduh nggak usah jangan saya sebutkan disebutkan Bu ya. tahunnya gitu. Ya, oke. Saya tahu. Untuk riwayat pendidikannya sendiri, untuk S2 di National University Australia, itu Master of Applied Linguistics. Kemudian ada banyak sekali kegiatan volunteer yang sudah dilakukan oleh Ibu Gadis. Salah satunya adalah ada komunitas mendongeng. Nanti mungkin bisa dijelaskan Ibu. Nah, tanpa lama-lama lagi, mungkin teman-teman juga mau cepetan untuk mendengarkan materi tentang how to write a good academic writing. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan Ibu Gadis untuk materinya, monggo. Oke, terima kasih. Oke, saya mau share screen dulu, tunggu sebentar. Baik. Oke, jadi teman-teman sudah melihat aman kan ya? Bisa view? Oke. Nah, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang academic writing, dimulai dari apa itu part of speech, kemudian apa saja jenis-jenis kalimat dalam bahasa Inggris, dan juga bagaimana membentuk sebuah kalimat yang rapi. Nah, part of speech. Ternyata dari hasil kerjaan teman-teman kemarin banyak yang sudah tahu apa itu part of speech. Tapi saya mau tanya lagi deh, silakan coba teman-teman chat, ketik di chat, ada berapa sih part of speech yang teman-teman tahu? Oke. Oke, kata Miftah ada 8. Ada yang punya pendapat lain? 8. Oke, ada lagi? 8 juga. Ada yang jawaban lain? 8. Oke, nah mari kita bahas ternyata ada berapa sih part of speech itu? Nah, jadi part of speech itu ada 9. Mungkin biasanya yang sering ke left out atau yang sering tertinggal itu artikel ya. Jadi mari kita bahas dari artikel dulu. Artikel itu biasanya dipakai sebelum noun. Noun kata benda, a, an, dan the. Nah, saya yakin teman-teman sudah tahu apa perbedaan a dan an ya di sini. Nah, kemudian dari pretest yang teman-teman lakukan kemarin, banyak yang sudah tahu apa itu noun, adjective, dan verb.
noun kata benda, adjektif kata sifat, dan verb kata kerja. Kemarin yang paling banyak salah adalah pronoun. Jadi pronoun itu adalah biasanya, nggak biasanya, memang misalnya he, me, my, she gitu. Jadi I, kemarin yang soal di Google Form itu termasuk pronoun, bukan noun. Yang noun itu misalnya orang, jadi nama. Misalnya gadis is writing a book, maka gadis di sini adalah sebuah noun, kata benda. Tapi jika saya bilangnya I write a book, then I is pronoun. Nah, jangan sampai kebalik. Kemudian preposition itu yang menunjukkan tempat, waktu, dan direction. Above, in, at, on. Nah, itu preposition. Misalnya, gadis write a book in her bedroom. Nah, berarti in itu preposition. Kemudian conjunction itu yang menghubungkan kata, phrase, atau clauses. Ini nanti juga akan kita bahas di slide selanjutnya. Dan interjection yang paling gampang kayak, hi, oh, something like that. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita harus belajar part of speech? Sebelum saya jelasin, saya mau tanya teman-teman lagi, silahkan ketik di chat. Menurut teman-teman, kenapa kita harus belajar part of speech? Oke, saya tunggu nih. Siapa yang mau jawab pertama kali nih? Yuk, jangan takut salah. Oke, sebagai struktur dasar grammatical. Ya, karena merangkum keseluruhan bahasa Inggris itu sendiri. Basic, ya. Agar bisa menyusun kalimat dengan baik. Untuk mengetahui basic dari bahasa yang akan mempelajari. Oke. Biar tahu pakai tenses apa. Oke, bisa. Oke, good. Terima kasih Pak yang sudah menjawab. Jadi kita harus tahu part of speech karena basic sebuah kalimat harus terdiri dari, nah ini, langsung aja ya. Next. Ada 3 macam kalimat. Simple sentence, compound sentence, dan complex sentence. Nah, simple sentence itu consists of one clause, and the clause consists of one subject and one predicate. Subjek itu bisa noun atau pronoun, dan predicate itu harus verb. Nah, disinilah fungsi part of speech. Jadi teman-teman itu harus tahu perbedaan part of speech, harus tahu fungsi katanya apa. Minimal harus tahu kata kerja itu apa, verb itu apa, noun itu apa, dan pronoun itu apa. Dan simple sentence itu pokoknya kalimat yang utuh dalam bahasa Inggris, minimal 1 subjek, 1 predikat, dan predikatnya harus kata kerja. Nah, sekarang coba lagi deh, coba tulis 1 kata aja. Sorry, I mean try to write a simple sentence with 1 subject and 1 verb. Yuk, coba. Silahkan chat. Ketik di kolom chat. 1 kalimat. I swim, I read. Nah, bagus. Oke. I am angry. Good. I sleep, I eat, I'm reading. Benar. My father, okay. She read a book. I eat the food. Benar. I listen. Oke. Nah, ini. Saya mau membahas tentang my father read a newspaper sama she read a book yang sudah ditulis di kolom chat. Jadi kalian ini menggunakan simple present ya. Nah, di simple present itu ketika subjeknya singular itu 1 orang, kayak my father kan 1 orang, she-nya 1 orang, maka kata kerjanya harus ditambah s. Jadi seharusnya my father reads a newspaper dan she reads a book. Okay. But thank you for answering my question. Yang lainnya udah oke. Oh good. Jadi sudah paham ya apa itu simple sentence. Contohnya, I am eating. Berarti di sini I-nya sebagai subjek, am eating-nya sebagai kata kerja. She pronoun, dan reads-nya verb. Nah, terus sekarang saya tanya lagi nih. He was lazy.
he was lazy itu kata kerjanya apa sih? Lazy itu kan adjective. Terus he was lazy itu termasuk simple sentence yang utuh atau bukan? Menurut kalian gimana? Oke, coba ketik lagi di kolom chat. Oke. Oke, good. Jadi semuanya sudah paham. Terima kasih kepada Nur, Yogas, Miftah, Heri, Ayu. Oke. Jadi, kalau verb, eating itu kan verb. Reads verb. Nah, that is a car dan he was lazy itu termasuk simple sentence karena is dan was itu adalah to be. Jadi modal yang membantu adjektif. Betul di Mas Maulana. Jadi ini semua termasuk simple sentence. Oke. Oke, semoga saya nggak kecepatan ya. Kalau misalnya kecepatan, silakan teman-teman juga chat ya silakan chat aja. Miss, tolong jangan cepat-cepat. Oke, next ya. Nah, sekarang kita bahas tentang compound sentence. Nah, di compound sentence itu adalah independent clause plus independent clause. Simpelnya itu kayak simple sentence plus simple sentence yang digabungkan dengan koordinator. Gampangnya hafalin aja fanboys. For, and, nor, but, or yet so. Nah, dan setiap clause-nya harus ada tetap satu subjek dan satu predikat. Nah, oke. Nah, sekarang teman-teman bisa nggak kalau sekarang bikin compound sentence? Satu kalimat aja coba. Silakan chat di kolom chat. Terus kita bahas bareng-bareng kayak yang tadi. Okay, many students want to study abroad and they will apply the scholarship. Good. I eat and she drinks. Okay. I love you but you love him. Aduh, ini curhat tipis-tipis. Tapi bisa. I want to buy something because I have many money in my pocket. Alright. Kalau uang itu nggak terhitung kan? Jadi sebenarnya lebih pakai I have much money in my pocket. Okay. I met you yesterday and now I miss you. Oh, but that's a correct sentence. It's not an animal nor a plant. Nah, ini gini. Jadi gini, diingat-ingat, dari compound sentence itu harus ada 2 clause. Jadi setiap clause ada satu subjek dan satu predikat. Contohnya bawahnya misalnya, I am reading a book and my sister is playing a doll. Misalnya ini, I hate cats, but Sam loves them. Subject, verb, coordinate, subject, verb gitu. Jadi kalau misalnya it's yang di kolom chat itu it's not an animal nor a plant itu belum termasuk compound sentence. Oke, yang lainnya oh good. I haven't eat yet itu masih termasuk simple sentence karena ini hanya satu klausa. Kalau compound sentence berarti harus 2 klausa. I was reading when she was cooking. Okay. I like him, but he doesn't like me. Okay. I want to go abroad, but I don't have enough money. Okay. I don't like a dog, so I adopt a cat. Okay. I like cat, but he doesn't like cat. Okay. Nah, di sini teman-teman paham ya. Jadi di compound sentence jangan lupa harus ada 2 klausa. Satu klausa minimal harus ada satu subjek dan satu predikat. Oke. Nah, sekarang kita menuju wait a second. Ya, complex sentence. Nah, tadi kan compound sentence, independent dan independent. Bedanya di complex sentence ini an independent clause plus a dependent clause. Jadi kalimatnya itu nggak nyambung kalau nggak ada satu sama lain. Nah, ke contoh dulu. Contohnya, the dog jumped on his lap while he was eating. Nah, independentnya, the dog jumped on his lap. Dependentnya, while he was eating.
Jadi, oh ya, dan tetap dalam satu klausa ada satu subjek dan satu predikat. The dog, subjek, jump, predikat. He, subjek, was sitting, predikat. Kemudian, dan ini juga bisa dibalik, jadi dependent-nya juga bisa berada di depan. Misalnya, because he was late again, he would be docked a day's pay. Well, I'm a passionate basketball fan, I prefer football. Jadi ini dependent-nya di depan. Bisa juga dibalik. I prefer football while I'm a passionate basketball fan. Oke, nah sekarang coba deh buat kompleks sentence di chat box. I'm talking while I'm sipping. Oke, boleh. Oke, yang lain mungkin? Oke, if you talk too loud, I'll be deaf. Oke, jadi insya Allah paham ya. I bought a slice of cake when she was working. Oke, all good. Nah, sekarang teman-teman sudah paham tentang, oke, tunggu sebentar. I'm watching movie while you were sleeping. Oke. Nah, sekarang teman-teman sudah paham tentang simple sentence, compound sentence, dan complex sentence. Jadi intinya dari sini, ketika membuat sentence, jangan lupa satu kalimat utuh harus ada subjek dan predikatnya. Oke, next. Nah, sekarang kita belajar develop a paragraph. Bagaimana cara membuat sebuah paragraf yang baik. Nah, pertama, paragraf terdiri dari topic sentence, supporting sentence, dan concluding sentence. Nah, topic sentence itu introduce the topic and tells the writer what will they say about the topic. Kemudian, supporting sentence, of course, support the topic sentence. Jadi memberikan informasi yang kalimat-kalimat informasi yang mendukung topik sentence-nya. Dan concluding sentence itu repeat the information given in the topic sentence in a different way. Nah, sekarang kita akan membahas 3 hal ini satu-satu. Pertama, topic sentence. Usually it locates in the first or second paragraphs. Itu biasanya terletak di kalimat pertama atau kedua. Dan it has the controlling idea. The controlling idea explain what the writer will say about the topic. Misalnya saya bilang, misalnya, saya bahas nomor 1 deh. Misalnya, my friend has a terribly dangerous job. Nah, berarti ini controlling ID-nya my friend. Jadi nanti the whole paragraph saya akan bicarakan tentang teman saya yang punya terribly dangerous job. Jadi controlling ID-nya di situ. Nah, terus yang kalimat kedua, my favorite author is Pramudia. Nah, yang di kalimat kedua ini, controlling ID-nya berarti yang mana? Oke, boleh dijawab dalam hati atau boleh di... Dapat 160. Ya. Pramudia, favorit, ada lagi? Ya. Nah, jadi yang benar adalah Pramudia. My favorite author is Pramudia. So I'm going to talk about
Pramudia. Jadi misalnya Pramudia itu siapa, lahir di mana, bukunya yang sudah diterbitkan apa saja gitu. Because he is my favorite author itu. Lanjut ya. Oke, next. Nah, topik sentence itu, it should not be too simple or too specific. Jadi harus pas. Kalau misalnya kembali ke sebelumnya, ini tidak terlalu spesifik dan juga tidak terlalu detail. Jadi memberikan informasi khusus. Nah, sekarang coba teman-teman lihat dari 3 kalimat ini. Which one is the best topic sentence? Apakah nomor 1, a surprise party is a kind of party? Atau nomor 2, there were 14 guests at my surprise birthday party? Atau 3, my classmates gave me an unforgettable surprise party for my 18th birthday. Nah, menurut teman-teman, itu topik sentence-nya yang pas, yang tidak terlalu simple atau tidak terlalu spesifik, nomor berapa? Oke, ada yang jawab 3, 2. Oke, oke. Oke, baik. Oke, banyak yang jawab nomor 3. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Nomor 1 itu dia terlalu simple. A surprise party is a kind of party. So, gitu. Itu jadi saya ingat ke waktu pas baca skripsinya mahasiswa, di paragraf pertama itu ditulis Indonesia adalah negara Nusantara. So like it's so simple. It's not a really good topic sentence because as a reader, I don't understand what are you going to say or what are you going to write about your whole paragraph. Tidak jelas mau nulis apa. Sedangkan nomor 2 itu terlalu spesifik. There were 14 guests at my surprise birthday party. Tiba-tiba di pertama kayak ada 14 tamu di ulang tahun saya. Terus so what gitu. Sedangkan seharusnya yang pas dan yang informatif berarti nomor 3. My classmates gave me an unforgettable surprise party. Nah, jadi nanti supporting sentence-nya menceritakan unforgettable partinya kayak gimana, terus kok bisa surprising, ada berapa tamu, nah kayak gitu. Jadi ketika membuat topik sentence jangan lupa jangan terlalu simple, tapi juga jangan terlalu spesifik. Nah, sekarang supporting sentence. Supporting sentence itu isinya apa aja sih? Nah, supporting sentence itu teman-teman bisa mendefinisikan topik sentence-nya, atau menjelaskan topik sentence-nya, atau memberikan contoh topik sentence-nya. Oke. Nah, sekarang coba teman-teman baca dulu kalimat di sebelahnya. Identify the topic sentence and the supporting sentences. Oke. Sekarang berarti coba teman-teman tolong ketik yang topik sentence-nya yang mana, karena sisanya pasti supporting sentence kan. Oke, silakan dibaca, terus ketik di kolom chat topik sentence-nya yang nomor 1, 2, 3, atau 4. Oke, saya tunggu. Oke, banyak yang jawab nomor 2. Banyak yang jawab nomor 4 juga, jadi dominan nomor 2 dan 4. Oke. Oke. Oke, all good. Nah,
Oke, jawabannya sudah banyak yang benar. Jadi, topik sentence-nya adalah nomor 2. Mosquitoes are interesting insects. Karena ini tuh masih membahas hal yang umum, tapi belum spesifik. Sedangkan nomor 1, 3, 4 itu sudah spesifik. Jadi dia supporting sentence dan dia berarti memberikan explanation. Jadi kan mosquitoes are interesting insect. Kok bisa? Nah, dijelasin nomor 1. Because only the female mosquito bites. Oke, karena nomor 3, mosquitoes are attracted to heat. Oke, 3, mosquitoes will fly several miles to find food. Oke, jadi topik sentence-nya itu dijelaskan dengan beberapa explanation and examples. Kenapa kok interesting insects? Oke, jadi supporting sentence-nya tidak melebar kemana-mana, stay di topiknya itu. Oke, lanjut. Nah, sorry typo. It should be concluding, not concluding. Nah, in concluding sentence, it can warn the reader atau make a prediction atau give an opinion about the topic. Oke. Nah, sekarang silakan dibaca lagi. Manakah yang termasuk topik sentence, manakah yang termasuk supporting sentences, dan manakah yang concluding sentence. Oke, teman-teman mungkin bisa disingkat kayak TS nomor berapa, TS for topic sentence, dan CS for concluding sentence, sedangkan sisanya supporting sentence. Nah, silakan teman-teman jawab juga di kolom chat. Menurut teman-teman, topik sentence-nya yang mana, concluding sentence-nya yang mana? Oke, ada yang topik sentence nomor 4. Oke. Topik 5, concluding 4. Oke. Oke. Topiknya ini ada yang jawab nomor 3. Oke. Oke. Oh ya, teman-teman, ini by the way nomor 1 sampai 5 emang saya sengaja tidak urut ya. Karena tadi saya bilang topik sentence itu biasanya ada di kalimat pertama dan kedua. Sedangkan nomor 1 sampai 5 ini saya nggak urut. Oke, sorry, mari kita bahas. Nah, topik sentence itu berarti kita mencari yang paling umum dulu. Nah, kan berarti antara nomor 4 atau nomor 5. Kemudian kita baca lagi concluding sentence itu berarti give an opinion about the topic. Jadi kayak restate the topic. Nah, maka topiknya adalah I enjoy the river walk in San Antonio. In nomor 5 itu adalah topik sentence-nya. Kemudian dijelaskan, emang kenapa kok enjoy the river walk? Pertama, the river walk is longer than the streets. 2, you can walk down. 3, there are many shops along. Nah, intinya apa? Jadi, kan concluding itu intinya apa? Dia restate topiknya. So, I think walking in the river walk is one of pleasant ways to spend an evening in San Antonio. Gitu. Jadi, itu tadi adalah cara membuat sebuah paragraf yang utuh. Jadi, ada topik sentence,
supporting sentence, dan concluding sentence. Ya, nah sekarang saya mau review lagi. Hari ini kita udah belajar part of speech. Kenapa butuh Kenapa butuh tahu tentang part of speech? Karena untuk membuat sebuah kalimat yang benar, klausanya harus ada subjek dan predikat. Nah, dari sentence itu untuk membuat paragraf harus ada topik, supporting sentence, dan concluding sentence. Oke. Nah, sementara itu dari saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you. Miss Edis atas explain. Untuk selanjutnya, oke, mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan, mungkin belum jelas. Ini mau ditanyakan langsung, mau lewat chat atau mau Oh ya, mungkin ya. langsung? Mungkin bisa lewat chat dulu, terus habis itu mungkin bisa tunjuk anaknya untuk cam on. Saya boleh nanya nggak? Boleh. Halo, sebenarnya adjektif dari itu kita suka kebalik-balik. Kayak misalnya kata halo, apakah bisa dengar suara saya? Bisa. Coba boleh tolong diulangi, Kak? Oke, jadi ada tipsnya nggak, Miss, buat membedakan mana yang verb, mana itu noun, dan mana itu adjektif? Karena terkadang suka kebalik-balik gitu. Kata succeed itu kan verb, terus sukses itu noun ya kalau nggak salah ya. Nah, itu ada tipsnya nggak sih, Miss, untuk membedakan, oh ini dia verb, ini dia noun, ini dia adjektif. Kalau verb itu dia bisa ditambahkan ed atau ada verb duanya dan lain sebagainya. Oke. Ya. Nah, oke. Tips, saya ada 2 tips. Tips pertama adalah hafalan. Tips kedua adalah selalu cek kamus. Atau saya suka pakai cara ini. Ntar ya, saya mau share screen dulu. Nah, saya suka pakai cara ini, Kak. Tunggu sebentar. Oke. Nah, misalnya kata apa nih? Advice deh. Nah, itu klik aja meaning. Oke. Nah, ini teman-teman bisa klik ini, itu tahu kadang advice itu pertama. Nah, kita bisa tahu pronunciation-nya gimana. Kedua, kita bisa tahu ini noun, terus bentuk plural noun-nya itu apa. Karena kan kadang kata dalam bahasa Inggris itu bentuk singular dan pluralnya beda. Kemudian kita bisa mengecek contoh-contoh kalimatnya apa. Kemudian ada juga yang pakai ini, because I think like different. Nah, si advice kalau pakai C itu noun, tapi kalau advice pakai S itu jadi verb. Advice. Okay. Nah, jadi saran saya adalah rajin-rajin mengecek kamus, tapi saya paling suka pakai cara ini. Jadi tinggal klik Google bla 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 meaning. Terus kemudian lengkap udah ada bagaimana pronunciation-nya, verb atau noun. Terus kemudian more definition-nya juga kayak sangat lengkap sekali. Bahkan kalau misalnya mau pakai sinonim juga bisa, misalnya advice terus sinonim. Nah, langsung lengkap kayak verb itu similar to counsel bla 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 dan lain-lain. Selainnya sebenarnya selain cara ini saya juga suka pakai thesaurus
kalau misalnya teman-teman sudah pernah dengar thesaurus, misalnya Ya. kata advice. Nah, di bawahnya, oh ya, di sini teman-teman bisa lihat itu verb. Oh, berarti ternyata part of speech-nya tuh verb. Nah, terus diinget-inget terus. Kalau itu, kalau pakai advice, pakai S, itu berarti verb. Kalau pakai C, itu berarti noun. Nah, itu. Oke. Oke. Thank you, Miss, atas Sama-sama. penjelasannya. Ini sudah banyak yang nanya nih. Oke, pilih Mau aja, kita Kak. bacain yang di chat dulu? Boleh. Ada dari Ivadia. Maaf. Bentar. Kok tiba-tiba hilang nih chatnya? Oke, apakah saya aja yang baca, Kak? Oke. Ahmad Rizal Yogaswara, pertanyaannya di chat nggak? Oke. Buat Kak Yogas, mungkin bisa cam on sama unmute, silakan bertanya. Yogas? Yogas belum unmute. Ya. Halo? Ya, Sudah. halo? Sudah. Kak mau tanya, Kak, terkait tentang komposisi dari paragraf itu, tadi ada topic sentence, supporting sentence, sama concluding sentence. Nah, itu ada karakteristik tersendiri nggak kalau misalkan kita mau bikin paragraf, scientific paragraf gitu? In terms of scientific writing, apakah ada karakteristik tertentu? Ataukah Oke. sama seperti yang Kakak jelaskan tadi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ini langsung saya jawab atau ditampung Kak Sandy? Langsung dijawab aja, Mbak, biar supaya langsung, ya, supaya lebih enak. Sip. Oke, scientific paragraph. Jadi sebenarnya dalam bahasa Inggris kan pasti teman-teman udah pernah dengar kayak descriptive paragraph, naratif, expository yang waktu di SMA itu jenis-jenis paragraf. Nah, itu tuh semuanya cara membuat paragrafnya bagus itu memang basicnya seperti itu. Jadi ada topik, supporting, sama concluding. Bahkan untuk di scientific pun misalnya kalau misalnya nulis jurnal atau skripsi itu ya gitu. Jadi ada topik, kemudian supporting sentence-nya apa gitu. Karena saya sering baca, misalnya nih baca tulisannya mahasiswa, topik sentence-nya apa, tapi supporting sentence-nya tidak menjelaskan topik atau dalam satu paragraf itu ada 2 idea. Padahal seharusnya satu paragraf idea saja. Nah, caranya gimana biar kita bisa nulis paragraf yang pas? Itu pertama, membuat outline. Jadi membuat outline dalam satu paragraf itu akan menulis apa saja. Jadi lebih rapi, kita supporting sentence-nya bisa pas nulis topiknya gitu. Jadi intinya adalah banyak latihan dan membuat outline. Jadi baca revisi kayak gitu. Oke, semoga menjawab pertanyaan ya Yogas. Baik, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Thank you. Untuk selanjutnya mungkin Miss Gadis, ini sebenarnya ada banyak yang minta diterangkan lagi bagian topik sentence, supporting sentence, dan concluding sentence, karena katanya masih perlu dijelaskan yang bagian kompleks sentence. Oke. Terus kemudian apakah satu sentence dan dalam membuat paragraf biar pas dan dia berkesinambungan gitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Miss? Oh ya, bentar. Sambil saya baca. Satu sentence minimal berapa kalimat? Kalau terus apakah satu sentence? Maksudnya satu paragraf berapa kalimat? Oke. Apakah satu? Maksudnya satu paragraf? Iya. Oke. Bentar, saya mau jawab pertanyaannya V dulu. Satu paragraf biasanya 5. Kan ada topik, supportingnya 3 biasanya, plus concluding. Dan apakah harus berkesinambungan? Ya, harus berkesinambungan. Jadi biasanya
dari paragraf 1, kemudian ke sebelumnya kan ada kata furthermore, moreover, seperti itu. Apakah setiap warga Apakah harus sudah menjawab? Oke, saya share screen dulu ya berarti ya. Balik ke supporting. Oke. Ya. Banyak yang nanya soal bikin sentence. Oke, satu-satu ya. Nah, kembali kita ke complex sentence. Oke, independent clause sama dependent clause. Independent clause itu adalah klausa yang bisa berdiri sendiri. Nah, klausa itu tadi apa? Klausa itu pokoknya satu kalimat yang minimal terdiri dari satu predikat dan satu subjek, satu S dan satu P. Independent bisa berdiri sendiri. Kalau dependent dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, maksudnya independen sama dependent itu gimana? Nah, misalnya kembali lagi ke contoh sebelumnya. Misalnya yang paling akhir deh. While I am a passionate basketball fan, I prefer football. Oke, misalnya kita cuman ngelihat kalimat I prefer football. Saya lebih memilih sepak bola. Oke, itu independent. Itu independent sentence. Kita udah paham, oke, seseorang lebih prefer, lebih memilih, lebih suka sepak bola. Oke, kita paham. Karena itu berarti termasuk independen dia. Independen klausa, independent sentence. Tetapi ketika kita cuma melihat klausa yang sebelumnya, while I am a passionate basketball fan. Sementara itu saya passionate di sepak sementara itu saya fansnya sepak bola. Terus kenapa gitu? Itu dia dependen karena nggak jelas. Kalau misalnya kita ngebaca satu kalimat, baru jelas. Atau ini nih, kalimat yang any. Kalimat yang any misalnya. Annie was still crying. Ini dia adalah independent clause. Dia bisa berdiri sendiri. Tanpa kalimat yang although dan seterusnya ini, dia tetap bisa dimengerti. Annie masih tetap nangis. Tapi kalau misalnya Annie was still crying itu dihilangkan, kita cuma fokus di although she had been happy about the news. Walaupun tadi dia sempat senang sama berita itu. Mungkin nggak jelas, kita nggak ngerti konteksnya apa gitu. Jadi ini tuh independent clause. Jadi complex sentence itu terdiri dari independent dan dependent. Annie was still crying, although she had been happy about the clause. Dan complex sentence itu selalu dihubungkan dengan coordinate conjunction seperti while, although, because, dan sebenarnya masih banyak banget kayak gitu. Nah, ini contoh whereas, whenever, dan lain-lainnya. Oke, itu tentang complex sentence. Semoga sudah cukup menjawab. Semoga menjawab ya. Miss, ini ada yang nanya, mungkin agak keluar ya, tapi kayaknya penting dan mungkin ini buat teman-teman yang ingin nulis tentang isi scholarship, itu ada tipsnya nggak buat milih kata, kayak Miss Dimas Maulana yang nanya. Monggo Miss, mungkin ada tipsnya untuk scholarship, isi scholarship. Oke, saya baca dulu. Bagaimana dengan kata yang baik pada akademik misalnya dalam pemuatan misalnya kata. Oh, oke. Oke, saya mau share screen dulu lagi. Nah, untuk milih kata, saya paling suka pakai ini, thesaurus.com. Jadi di thesaurus itu misalnya advice. Misalnya kita kok ngomong advice terus sih kan bosen nih. Nah, ternyata advice itu kita bisa ganti pakai kata recommend atau encourage atau offer recommendation dan lain-lain.
Jadi kalau misalnya kalian itu berarti diksi ya. Berarti kalau misalnya kalian menulis esai atau jurnal atau artikel, terus kemudian kalian katanya itu aja, maka saya sarankan untuk pakai thesaurus.com. Dan bahkan kalau misalnya kalian tidak mengerti juga, kalian bisa klik si definition, nanti bisa itu langsung nyambung ke ke dictionary.com. Nah, itu bisa itu dia ngejelasin juga sinonimnya apa, dia ini dan kalimatnya apa. Nah, untuk penggunaan kata-katanya bisa pakai ini thesaurus.com. Atau misalnya kalau di IELTS writing kata pendapatan itu paling sering keluar expenditure ini kan. Nah, kita ternyata bisa ganti dengan amount atau consumption atau expense gitu. Tapi saran saya adalah hati-hati karena belum tentu semua kata ini konteksnya cocok dengan konteks kalimat yang teman-teman gunakan. Jadi teman-teman juga bisa kembali lagi mengecek kata ini artinya apa. Apakah consumption bisa digantikan dengan kata expenditure. Expenditure gitu. Jadi, saran saya adalah, pertama, gunakan thesaurus. Kedua, tapi cek lagi kata-katanya itu apakah sesuai dengan konteks yang teman-teman maksud. Oke, itu. Semoga ngejawab ya, Dimas. Oke. Oke. Ya, untuk milih kata mungkin sekarang sudah lebih enak ya, jadi ya udah ada yang serba online, nggak harus buka kamus-kamus. Atau kalau dulu itu saya masih ingat lihat di link, sekarang udah bisa di Google, udah ada teknologi yang membantu kita banget. Iya, betul. Jadi belajar iya. Dan Oke, karena suaranya Kasan diputus-putus, mungkin saya lanjutkan ya. Tampaknya saya juga tidak mendengar suaranya Mas Sandi nih. Oke, Mbak Gadis, ada beberapa pertanyaan lagi yang belum sempat dibacakan dan dibahas kayaknya tentang nulis abstrak. Nulis abstrak, itu tadi ada yang nanya. Itu Kak, kasih tips dong untuk nulis abstrak pada academic paper. Karena biasanya kan kita bingung tuh, karena kata-katanya hanya 300, terus yang harus berhubungan dari kalimat ke kalimat. Nah, itu kayak gimana nih, Kak Gadis? Oke. Kalau menurut saya tuh, menulis abstrak itu kan biasanya terakhir sendiri ketika semuanya sudah selesai kan. Nah, sebenarnya saya paling suka abstrak itu karena menurut saya paling gampang, karena semua metode analisis sudah dilakukan. Berarti pertama kamu bisa paraphrase. Pertama tujuan penelitiannya di paraphrase, kemudian kopas metode penelitiannya apa, kemudian kopas findings-nya apa, finding-nya itu, jadi kan misalnya kalian punya banyak finding, itu kalian bisa paraphrase finding-nya apa, terus kemudian kesimpulan. Jadi supaya lebih korek, sebenarnya kalau abstrak otomatis sudah koheren sih Kak kalau menurut saya, karena I think it's pretty simple because you only mention your method, analysis, and then conclude it. Itu. I hope it answer your question, Delphi. Oke, mungkin teman-teman yang lain yang ada ingin bertanya langsung, menyumbangkan pertanyaannya lewat suara nih. Kalau bingung ngechat nih, atau malu-malu, ya saya langsung ngomong. Mungkin Wisnu nih, teman lama saya mungkin bisa bergabung dan bertanya tentang academic writing, atau Harry atau yang lainnya. Ini ada Agustian juga. Mungkin teman-teman yang merasa masih belum jelas. Sedikit informasi,
Kita kegiatan ini ada 2 kali, teman-teman. Satu kali, ada 2 kali. Jadi 1 kali ini yang pertama, nanti yang kedua ada lanjutannya lagi. Jadi untuk teman-teman yang merasa kegiatan malam ini, oh saya masih ada yang kurang paham nih, atau tiba-tiba pas tidur nanti keingetan mau nanya apa, mungkin bisa nanti kita diskusi lagi di sesi yang kedua. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, karena academic writing ini gampang-gampang susah ya, Miss. Kayaknya banyak teman-teman yang terkadang kita stuck di kalimat penyambung, kalimat penghubung ya katanya, kayak dan terus nevertheless apa kayak gitu kan biasanya kita lupa waktu kita nulis. Untuk teman-teman yang belum menuliskan namanya di kolom chat untuk absensi, silakan ditulis dulu namanya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman. Kalau misalnya bedanya, Miss, nih ada yang nanya, bedanya kalau membuat esai scholarship sama academic writing yang beneran itu kayak gimana sih? Karena essay scholarship itu kan biasanya ngebahas tentang diri ya, misal pakai gimana? Saya juga nggak paham nih. Oke. Jawaban saya itu tergantung topik essay scholarship-nya apa. Karena essay scholarship itu tergantung minatnya apa. Misalnya LPDP zaman dulu dan zaman sekarang pun beda. Zaman dulu saya disuruh diminta untuk study essay, terus motivation letter and sukses terbesar. Nah, saya mau ngejelasin yang bagian sukses terbesar itu saya nulisnya gimana. Kan misalnya bingung nih, sukses terbesar itu gimana? Atau mungkin teman-teman ngerasa kayak, aduh aku tuh masih jadi orang biasa aja, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah juara-juara gitu. Jujur saya juga nggak pernah juara-juara. Nah, itu teman-teman harus re-evaluate dan re-value teman-teman selama ini ngapain aja. Nah, saya ngejelasinnya itu sukses terbesar dari zaman saya SD sampai kuliah. Misalnya, jadi paragraf pertama saya ngejelasin pas zaman SD. Sebentar, saya ingat dulu. Oh ya, pas zaman SD, jadi SD saya itu ada 6, dalam satu kelas itu ada 6 kelas, jadi 6A sampai 6F. Nah, di SD saya itu, zaman SD padahal, itu diurutkan dari yang paling nilainya bagus sampai nilainya tidak terlalu bagus. Jadi kelas 6A nilainya paling bagus, kelas 6F paling tidak bagus. Semester 1 saya masuk 6B, semester 2 saya masuk 6A. Nah, menurut orang-orang mungkin itu termasuk biasa saja. Nah, tapi menurut saya itu sudah sukses. Nah, paragraf pertama saya ceritain pas SD. Jadi, topik sentence-nya intinya pas SD. Nah, supporting sentence-nya kenapa kok saya ngerasa pas SD saya ngerasa sukses karena gini gitu. Terus waktu SMP, saya lupa SMP ngapain ya. Intinya saya lupa. Jadi intinya paragraf pertama saya nyusunnya dari SD, SMP, SMA, terus kemudian misalnya pas kuliah S1, saya juga waktu itu nggak ikut HIMA, saya nggak ikut BEM, saya juga nggak menang lomba-lomba, terus saya mikir, suksesnya apa? Oh, saya pernah loh dulu, saya berhasil skripsi di semester 7 dan saya lulus di semester 7. Dan menurut saya, itu tuh sukses menurut saya. Nah, itu saya jelasin di situ. Nah, gitu. Jadi, sebenarnya ketika kamu ditanya, atau ketika kamu bingung, esai beasiswa itu yang benar itu yang gimana? Itu menurut saya nggak ada yang paling benar itu gimana, karena setiap orang mempunyai cara menjelaskan masing-masing. Yang penting adalah kamu stay di topik yang diberikan atau tema yang diberikan. Fokus di situ. Kalau ditanya sukses terbesar, ya kamu definisikan sukses terbesar menurut versimu. Kalau ditanya motivasi, ya dijelaskan motivasinya apa. Jadi kan, kalau menurut saya, esai beasiswa itu sangat personal. Kemudian tadi pertanyaannya apa? Akademik. Kalau akademik gimana? Itu memang kalau akademik kenapa? Maaf, saya lupa pertanyaannya. Jadi dia yang lebih baik tuh kalau kita nulis esai yang scholarship itu harus pakai kata-kata academic writing atau apa sih kayak gitu? Pemilihan sentence-nya atau pemilihan word-nya itu. Nah, kalau setahu saya, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, motivation letter atau
zaman saya ada sukses terbesar, itu kan hal-hal yang personal ya. Jadi menurut saya bahasanya tidak terlalu akademik. Itu tidak apa-apa, karena itu personal. Sedangkan kalau esainya tentang study plan, itu masalah study. Nah, itu baru bisa lebih akademik, karena kan konteksnya tentang study plan. Kamu menjelaskan course yang ingin kamu ambil apa, kenapa kok ingin kamu ambil, kemudian nanti tesis semua kan gimana. Nah, itu kan udah termasuk ke akademik. Jadi, tergantung esainya, topiknya yang diminta apa, gitu. Semoga menjawab pertanyaan ya. Oke, satu Miss. Pertanyaan dari abis ini saya lempar ke Mas Andi lagi ya. Oke. Tadi Mas Andi sempat hilang. Oke, pertanyaan dari Putri Eka tentang saya bertahun-tahun, ini saya juga bertahun-tahun belajar bahasa Inggris, tapi saya nggak tahu tuh continuous present, past tense, dan lain-lain. Itu Oke. penting nggak sih yang kayak gitu, Miss, dalam academic writing? Nanti setelah ini langsung disambung oleh Mas Andi ya. Oke. Bisa dengar suara saya nggak nih? Tadi bisa. kepotong, sorry. Iya, nggak apa-apa, Kak. Oke, sip. Ya. Oke. Menurut saya penting, terutama kalau misalnya teman-teman kuliah di luar negeri, di negara, itu kan otomatis nanti kita tesisnya harus bahasa Inggris kan. Dan kita tuh harus tahu konteksnya. Karena kalau di bahasa Indonesia enak. Misalnya ketika, intinya gini deh, kita sudah melaksanakan metode penelitian, kita sudah melaksanakan penelitian kita. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada tenses gitu. Kalau misalnya mau ngomongin masa lalu, tinggal ngomong kemarin atau minggu lalu atau apa gitu. Sedangkan kalau di bahasa Inggris beda. Bahkan di setiap chapter bab itu tensesnya yang digunakan beda. Misalnya nih, di bab literature review deh. Literature review itu kan fakta. Kita pakai simple present. Tetapi ketika kita mention research yang sudah lama, kita balik ke simple past. Nah, itu kan grammar sangat penting. Terus misalnya kita ngomongin finding kita. Ketika finding kita itu fakta, kita pakainya simple present. Tetapi ketika kita ngomongin yang sudah kejadian, kita ngubah lagi ke past. Jadi menurut saya memang grammar itu penting, terutama ketika menulis tenses, karena kita ngomong-ngomong apa itu konteksnya harus benar-benar dilihat gitu. Jadi jangan sampai salah, karena kalau misalnya salah ya salah arti kayak gitu. Oke. Sudah menjawab? Ini ada pertanyaan dari Lupna Diana, Miss, tentang reduction. Itu gimana ya, Miss? Sentence reduction. Oke, kalau ini kalimat itu gimana caranya ya, Miss? Oke. Mungkin bisa dikasih contohnya atau kayak gimana gitu ya, karena kita harus tahu konteksnya dulu. Tapi saya paham sih, apakah ini maksudnya kalimatnya bulat gitu kah? Gitu. Jadi gini, kita memang gini, kan kita bahasa ibu kita tuh bahasa Indonesia. Jadi otak kita itu udah otak bahasa Indonesia. Kita terbiasa ngomong bahasa Indonesia. Dan menurut saya bahasa Indonesia itu lebih kompleks daripada bahasa Inggris. Jadi saya tuh baca buku atau ilmiah dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia tuh bisa panjang banget. Sedangkan di bahasa Inggris itu jarang ada yang seperti itu. Saya dulu dimarahin ketika tesis, kalimat saya panjang tuh sering dimarahin karena kebiasaan pakai otak bahasa Indonesia yang panjang gitu. Nah, menurut saya, sepahaman saya untuk sentence reduction ya kita harus tetap latihan itu sih. Dan pastikan itu tadi, apakah kita menggunakan simple sentence, complex sentence, dan apakah di klausanya itu sudah ada subjek dan predikat. Kalau ngomongin teori itu memang susah ya. Mungkin teman-teman yang basic banget, mungkin bingung karena saya lihat di Google Form ada yang S1, ada yang SMA atau SMP bahkan. Jadi intinya adalah sekalian saya ngejawab
sama pertanyaannya Dimas tadi ya, karena Ya, Dimas pertanyaannya Dimas mirip ini, betul. karena apakah benar dalam Academic Writing bahasa Inggris kita buat draftnya adalah atau bahasa Indonesia tentang aja? Oke, jawaban saya sebenarnya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama aja. Jadi sebenarnya kalau untuk latihan dan kita ingin membuat yang bagus itu dibuat draftnya dulu. Jadi kita rapi gitu, kita ingin mau ngomong apa, kemudian namanya outline ya, kemudian topik-topik sentence tersebut dikembangkan. Kecuali ketika sudah terlatih, bisa sih langsung. Tapi kalau misalnya untuk latihan academic writing, alangkah lebih baiknya untuk dibuat draft. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia juga harus dibuat draft sih, karena saya ingat dulu waktu SD, SMP kan ada pelajaran bahasa Indonesia. Itu juga diajarin cara membuat outline, itu. Jadi sebenarnya sama aja sih. Gitu. Semoga saya ngomong tidak terlalu cepat dan bisa dipahami. Ya. Oke, Miss, ini ada lagi yang nanya tentang ada nggak sih website yang bisa membantu untuk ngecek itu apakah correct or not? Mungkin semacam apa itu yang cek apa namanya grammar itu ya? Oke. Grammarly check itu ya. Apakah ada website yang bisa membantu kita gitu buat nulis apakah itu benar apa enggak untuk make sure? Oke. Nah, saya share screen lagi deh. Nah, benar kata Kak Sandy, kita bisa pakai Grammarly. Grammarly itu ada yang free, ada yang premium. Enaknya kalau premium itu bisa ngecek secara keseluruhan. Misalnya nih, ada kalimat nih. Nah, misalnya ada kalimat. Sorry, saya potong. Oh iya, silakan. Itu kalau yang premium itu yang berbayar kan ya, Miss ya? Iya. Oke. BTW sebenarnya teman-teman bisa beli itu murah banget. Caranya adalah pertama cari di Twitter, atau kedua cari di Instagram karena banyak yang jualan, atau cari di Shopee. Itu banyak jualan. Saya beli ini 1 tahun murah kok. Nah, anyway, itu tuh bisa ngecek, oh creator itu sinonimnya apa, bisa diganti ini. Atau ini paraphrase-nya, oh ya nggak usah, ini redundant, kayak yang ditanyain tadi, nggak usah, itu bisa. Terus, ini passive voice. Saya nggak tahu kenapa passive voice itu suka disalahin ya sama Grammarly, tapi kalau menurut saya nggak apa-apa, karena penggunaan passive voice atau kalimat pasif, buat teman-teman yang belum tahu, itu nggak apa-apa. Atau wording-nya bisa diganti. Nah, menurut saya Grammarly itu sangat membantu. Dan bahkan teman-teman bisa cek plagiarism seperti ini, loading, bisa tunggu sebentar. Nah, misalnya ternyata 52% itu match di email ini. Jadi harus diganti, karena setahu saya yang bagus itu di bawah 10%. Jadi kalau 52% itu sangat buruk, sangat plagiarism sekali itu. Jadi ya teman-teman bisa pakai Grammarly. Tapi saya kurang yakin kalau yang gratis bisa cek plagiarism atau enggak. Tapi sebenarnya murah banget kok kalau teman-teman nanti nyari di Twitter, Instagram, atau di Shopee. Ya, setahu saya yang nggak premium itu fiturnya nggak lengkap. Iya, dia nggak bisa ngecek complex sentence. Betul. Dia cuman bisa ngecek penggunaan artikel seperti a, an, the, atau plural, ya seperti itu. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya, Endra ya. Sebetulnya setahu saya itu ada banyak, tapi memang yang paling pop ya yang disebutkan tadi ya. Ya. Grammarly tadi. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kak, bakal ada rekamannya nggak? Ada ya Kak Intan ya? Ada Kak, ini di record. Jadi ada teman-teman, nanti recordnya bakalan kita share lewat email atau nanti teman-teman bisa nonton di YouTube-nya PPI Thailand. Oke, lanjut lagi Mas Andi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang belum, atau mungkin ada yang mau ngomong langsung? Mungkin bisa gunakan fitur raise hand. Iya, benar, betul.
Karena iya. ini ya. Mungkin Ya, Miss, gimana, Miss? ya mungkin bisa bertanya juga karena Kak Sandy kan dapat S3 dari Thailand ya. Mungkin nanti jika ada yang tertarik juga bertanya. Terus Kak Sandy, kalau itu tuh kalau misalnya sudah pernah ambil S2, terus habis itu ambil S2 lagi dengan beasiswanya Kak Sandy, itu apakah bisa ya? Bisa aja. Hmm, Asal kita qualified bisa. oke. Atau mau nanya Australia berarti ke Miss Gadis ya kalau Australia. Tergantung Ya, tujuan lah, mau ke utara atau ke selatan gitu ya. Ya, boleh. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, tidak ada Oke, yang teman-teman. Ini Itu Mas Andi. ini ada yang nanya nih. Kak, kalau ke Thailand akademik CV-nya pakai bahasa Thailand enggak bahasa Inggris. Jadi kalau di sini itu sebenarnya kalau misalnya kalian nggak bisa bahasa Inggris, nggak masalah, itu tenang. Tapi harus bisa menggunakan bahasa Thailand. Yang ada 60 alfabet dan ada 6 jenis bunyi, ya. Oh, berarti bahasa Thailand itu lebih ke daily conversation. Iya, betul. Kalau mau beli makan, kalau misalnya ngomong dengan bukan dosen ya. Oh ya. Ya, itu kita menggunakan bahasa Thailand. Dan biasanya nggak tahu kalau di kampus lainnya itu ada semacam kayak kursusnya gitu. Tapi Oke. untuk ya percakapan sehari-hari aja. Tapi kalau suruh nulis aksara Jawa aku ngepek, apalagi bahasa Thailand. Tapi berarti semua tugas dalam bahasa Inggris gitu ya? Bahasa Inggris. Termasuk Tapi jangan salah loh, ada orang Indonesia di sini yang tesisnya itu nulis pakai bahasa Thailand loh. Secepat itu dia belajar. Ada satu orang. Adikap. Nggak tahu Saya lah. pernah ketemu dan saya nggak lewat itu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Maaf Kak, untuk kegiatan perkuliahan di Thailand apakah menggunakan bahasa Inggris atau ini sebenarnya tergantung profesornya. Tapi yang jelas slide-nya menggunakan bahasa Inggris. Oke. Itu Mas Andi yang esai buat apply beasiswa ke Thailand. Kak, ada yang mana nih? Pertanyaan dari Putri Yang nanya Widiani. Mbak Putri ya? Bentar. Maaf Kak, yang mana bikin esai buat apply beasiswa di Thailand? Sebenarnya persis dengan yang Miss Gadis tadi ya. Sebetulnya lebih ke be yourself aja sih. Sebab saya ada pengalaman gitu, kayak kalau kita nggak jadi kita sendiri itu kayak somehow mereka tahu gitu loh. Nah, Iya, jadi betul. lebih baik ya just be yourself gitu. Nggak usah peduli apakah itu salah apa enggak kalimatnya. Somehow mereka tahu loh, ini sebenarnya orangnya itu memang bercerita tentang dia sendiri atau memang ingin kelihatan bagus, itu mereka tahu. Kalau saran saya sih just be yourself aja. Tinggal diceritain apa maunya kamu, terus kenapa kamu mau studi lanjut. Insya Allah dapat kok. Trust me. Karena nanti Saya biasanya... potong sedikit. Iya, boleh. Ini numpuk kita kedatangan Presiden PPI Thailand nih, ada Mas Ade. Mungkin teman-teman yang ingin lebih bertanya dan mengenal Thailand, mungkin Mas Ade bisa membuang suaranya untuk materi kita. Mas Ade, kita sudah tadi selesai materi. Ini lagi tanya jawab Mas Ade. Mungkin Halo, Mas Ade bisa. Halo, Ya, maaf ini telat. Mas Ade dan Tadi Nova. ada forum di sebelah. Artis TV One Mas ya sekarang. Siap. Ini apa nih Mbak Intan? Apa nih? Oke Mas Ade, Terkait Thailand, apa terkait Thailand ini? Ini banyak teman-teman yang bertanya tentang bagaimana sih cara atau apply beasiswa ke Thailand. Terus kalau mau ke Australia tanya sama Mbak Gadis gitu ya. Tadi pertanyaannya. Nah, terus untuk ke Thailand nih Mas, kita pakai TOEFL atau IELTS?
Mas Adi silakan Thailand dijawab. tergantung. Oh ya, mungkin. TOEFL atau IELTS itu tergantung universitasnya ya. Terutama untuk yang mau ke Mahidol sama Chiang Mai University itu harus dengan menggunakan IELTS minimal 6 dan 6,5 biasanya. Nah, untuk selain itu seperti Cula, Konken, Thammasat itu setahu saya masih menggunakan TOEFL ITP. Nah, kalau untuk KSESAT, nah mereka berbeda ya. KSESAT ini kita harus tes TOEFL-nya di Thailand, jangan di Indonesia. Kalau mau tes TOEIC katanya gitu. Itu pengalaman dari teman saya gitu. Mbak Intan, Mungkin ini ada seperti yang itu, nanya Mbak. lagi nih Mbak, sama Mas Ade nih. Jadi Putri Eka ini, dia mau nanya tentang LOA-nya. Itu berlakunya berapa lama ya? Saya sudah dapat LOA tapi masih belum cocok sama beasiswanya. Mas Ade suaranya masih di LOA. silent. Ya Mas. LOA dari mana LOA-nya ya? ya. Setahu saya di Thailand itu tidak ada menganut apa ya, LOE seperti itu gitu. Jadi kalau kita sudah dapat LOE itu harus ya segera kuliah gitu. Ya, Tidak betul, seperti betul, di betul. Eropa ya bisa diundur-undur gitu ya. Setahu saya tidak bisa. Ini mau kemana ya tujuannya? Mungkin tujuannya mau kemana dulu? LOE dari mana? Mungkin Putri bisa, oh bukan Putri Eka, Putri Eka mungkin bisa sharing dapat LOA dari universitas mana, karena pengalaman saya dapat Universitas Cula itu di LOA-nya sampai dengan tahun 2022. Tapi berdasarkan dengan beasiswanya, kita harus langsung apply, langsung ikut masuk pembelajaran. Nah mungkin Putri Eka bisa sharing nih, dapat LOA-nya dari mana, dan biasanya ada jenjang waktunya sih kalau ini. Ya, terima kasih Kak. Ini dari Putri Eka. Ya silahkan. Jadi saya September itu LOE-nya keluar. Nah, saya kan dapatnya 50% dari Mahidol University beasiswanya. Nah, setelah saya minta rincian untuk biayanya itu kan 50% sisanya itu sekitar kalau dirupiahkan kan 170 juta. Awal dari institusi saya itu saya hanya dapat bantuan sekitar 100 juta, kan masih kurang sekitar 70 juta, itu belum biaya hidup sama biaya research. Nah, itu saya kan ini mumpung ada LPDP, itu kan rencananya mau beralih ke LPDP dulu, mau nyoba LPDP dulu. Nah, padahal ini saya perkuliahan kan sudah sekitar ikut 5 kali perkuliahan gitu Kak. Nah, itu saya bingung. Maksudnya LOE saya nanti takutnya kalau otomatis kalau LPDP kan nggak boleh kuliah dulu kan, harus dipending dulu sampai seleksi LPDP-nya itu. Nah, saya takutnya nanti LOE-nya hangus gitu Kak, gimana? Seperti itu memang sih kalau di Mahidol memang parsial ya, parsial scholarship. Kalau Mahidol itu kebanyakan. Itu seharusnya tidak bisa ya. Ini sudah mulai kuliah ya Mbak Putri ini ya. Halo? Halo, Iya. Ya, sudah kuliah. Sudah online 5 kali. Oh, 5 iya kali. sih. Tapi Setahu kemarin saya kan tidak. saya sudah beberapa kali itu kan komunikasi sama profesornya. Kebetulan itu profesornya ya nggak apa-apa, coba LPDP dulu. Intinya seperti itu. Padahal kan kalau LPDP itu nggak boleh ikut kuliah dulu. Iya, setahu saya memang LPDP tidak boleh kuliah dulu. Mungkin ini Mbak Gadis juga kan alumni LPDP nih. Dan juga memang tidak boleh kuliah dulu. Iya, Apalagi jadi sekarang kan, ya gimana Mbak Gadis? iya, kalau di LPDP harus mulai dari nol, Kak. Nggak boleh misalnya kakaknya udah tahun kedua, terus LPDP gitu, nggak boleh gitu sih. Kalau LPDP memang dari nol, entah itu S2 atau S3-nya. Kecuali setahu saya ada beasiswa tesis yang dibayarin tesisnya aja, tapi itu saya lupa masih ada atau enggak. Kakak bisa cek, klik di Google, login LPDP,
Di situ nanti muncul website LPDP, ada banyak sekali PDF. Silakan di-download panduannya, ada banyak macam beasiswa. Nah, nanti bisa dilihat apakah mungkin ada beasiswa yang kakak bisa daftar di situ. Gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke academic writing-nya ya. Mungkin untuk teman-teman lain yang masih bertanya tentang Thailand, itu udah ada 13 seri tentang kita berdiskusi dengan 13 universitas yang teman-teman tuju. Kayak tadi kan si Putri dapat beasiswa dari dapat LOA dari Mahidol. Mungkin teman-teman bisa cek di Instagramnya Permita, itu ada di IGTV-nya kita. Kita sudah berdiskusi dengan beberapa mahasiswa yang asalnya dari masing-masing universitas, karena untuk teman-teman ketahui, Thailand itu ada banyak sekali jenis beasiswanya, mulai dari ASEAN Scholarship, terus C2F, dan masih banyak lagi, mungkin teman-teman bisa cek. Kita malam ini, karena banyak banget pertanyaannya tentang Thailand, tentang... Iya, ini banyak banget Mbak Intan yang nanya tiba-tiba. Banyak banget, mungkin nanti di lain kesempatan mungkin kita akan buatkan lagi nih untuk teman-teman khusus membahas beasiswa. Kayaknya seru nih Mas Ade di semua universitas, karena kan kemarin kita per universitas nih. Sekarang mungkin kayaknya banyak nih teman-teman yang tertarik untuk membahas semua universitas. Mungkin kita simpan dulu pertanyaan teman-teman, nanti saya konsepkan dengan Mas Ade bagaimana ini aspirasi teman-teman untuk menanyakan tentang Thailand. Nah, kita balik lagi nih, Mas Andi, silakan dimoderatori kalau ada teman-teman yang mau nanya. Kalau masalah Australia itu ada Mbak Gadis tuh, tanyakan dia kuliah di Australia di belahan mananya, saya nggak paham Australia, pertanyaan gede. Mungkin bisa ditanyain. Sekarang total academic writing saja udah cukup kayaknya. Nah, itu academic writing dulu. Nah, untuk teman-teman, saya sudah share link untuk feedback kegiatan kita malam ini. Acara kita, Mas Andi, akan ada 2 kali. Ini yang pertama. Yang kedua, nanti ada lagi lanjutan dari materi malam ini, teman-teman. Jadi, saya sambung sedikit tentang sertifikatnya. Sertifikatnya akan kita serahkan kalau teman-teman mengikuti 2 acaranya kita. Jadi, jangan setengah-setengah. Tahu simple sentence, tahu complex sentence, pas besok kagak ikut, kagak tahu apa-apa jadi. Nah, jadi makanya kenapa kita sengaja bikin 2 kali, biar teman-teman matang di materi pertama, nanti materi kedua akan kita announce lagi kapan pengumumannya. Mungkin Mas Andi disambung dulu, kita kalau tidak ada yang ingin bertanya, mungkin bisa di wrap up kegiatan kita malam ini. Terima kasih Mas Ade telah menyempatkan hadir. Mantap presidennya kita. Kalau mau nonton di YouTube-nya TV One ada Mas Ade tentang Thailand. Oke, Mas Andi silakan diambil lagi untuk wrap up kegiatan kita. Oke, apakah masih ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya akan bacakan summarize-nya ya. Jadi hari ini kita belajar tentang kalimat. Jadi sudah dikatakan tadi oleh Miss Gadis, ada simple sentence, sudah dikasih example-nya tadi, kemudian compound sentence, kemudian complex sentence. Terus kemudian ada tips-tipsnya untuk membedakan verb, noun, dan adjective. Sekarang sudah dibantu oleh teknologi ya, lebih gampang, bisa langsung diketik di Google, bisa langsung teridentified itu. Terus kemudian bikin paragraf juga, ada topic sentence, ada supporting sentences, dan concluding sentences. Nanti di pertemuan yang kedua, insya Allah kita akan berlanjut ya, akan ngomong yang lebih kompleks lagi, karena hari ini kita ngomong yang basicnya dulu. Jadi mudah-mudahan teman-teman ini yang saya dengar bahkan ada yang dari SMP ya, SMP. Iya, di Google Form-nya paling mudah SMP, SMA, S1, S2. Juga. Wah, oke. Saya amazed itu sama yang SMP. Mudah-mudahan nanti di pertemuan yang kedua bisa datang lagi ya teman-teman ya. Sebab kita akan melanjutkan apa yang sudah kita omongkan hari ini. Begitu. So, stay tune ya. Bisa dicek di IG-nya English Think Tank dan PPI. Oke? Materinya akan saya share Mas lewat email. PPT yang tadi. Ya. Oke, siap. Siap Mbak Intan. Oke. Oke, begitu aja Mbak Intan. Saya kembalikan lagi ke MC-nya. Monggo.
terima kasih Mas Andi. Untuk pertanyaan teman-teman, untuk sesi kedua tidak dilaksanakan malam ini teman-teman. Mungkin akan kita laksanakan di akhir bulan. Nanti kita akan kasih tahu lagi kapan jadwal pastinya. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah berpartisipasi. Tolong untuk mengakhiri sesi ini kita aktifkan kamera lagi, kita foto satu kali lagi, numpung ada Mas Ade dan teman-teman yang masih aktif, tolong kameranya dinyalakan. Kita Miss Firda, saya minta tolong untuk di-capture. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kasih waktu untuk berdandan kembali. Siapa tahu nih kan yang tadi nulis-nulis sudah pusing-pusing, aduh complex sentence, aduh fun voice apa itu. Mungkin yang masih atau yang masih rebahan bisa bangkit. Kita itu ada temennya tuh si Winda, ada pesan dari Mas Ade tuh. Oke, Miss Firda. Jangan lupa follow Instagramnya English Think Tank dan PPI Thailand, Mbak Intan. Yap, pasti. Saya yakin teman-teman di sini beberapa sudah memfollow. Tuh, sudah kan? Jangan lupa follow ya. Miss Firda. Ya, Miss Firda silakan dihitung. Oke, tunggu ya teman-teman. Masih ada chat yang masuk. Sebentar. Oke, saya hitung ya. 1 sampai 3, silahkan berpose sebaik mungkin. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Slide berikutnya. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oke, saya ulang lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, slide ketiga, silahkan. 1, 2, 3. Oke, sudah Kak Intan? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya tunggu di sesi kedua. Sertifikat akan saya serahkan setelah kita ada sesi kedua. Oke? Terima kasih, selamat malam. Semoga malam ini bermanfaat. Selamat istirahat teman-teman. Saya tunggu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Sawadika. Sawadika. Assalamualaikum. Hai teman-teman di Indonesia. Sawadika. Sehat-sehat ya. Stay safe yang di Thailand. Khobun ka. Cai khobun Stay safe ya yang di Thailand. Cai khobun ka. Saya pakai bahasa isyarat deh. Dadah, hati-hati semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Sama-sama. Miss Firda jangan lupa chatnya di copy. Oke, Mbak. Chatnya nanti ke save ya, Dis ya? Insya Allah, Mbak. Masih recording kan? Masih. Oke, yang belum absen nggak apa-apa, isi aja feedbacknya tadi, yang kemarin tadi, yang link tadi. Mungkin nggak usah di itu ya, di post di mana? WA, yang link Nggak usah. barusan. Karena yang di WA banyak yang nggak masuk juga kan. Oke, terima kasih Wulan, terima kasih Wisnu, see you. Jaga kesehatan semuanya. Bila kamu bisa ke Malang, kan? Review udah di Malang ya? Bila sama Bulan. Kira-kira recordingnya udah bisa di stop ya? Iya, di stop aja.